Oke, balik lagi sama gua Jordan dan hari ini gua akan mencoba membedah bagaimana cara untuk menyajikan report sebagai advertiser. Karena gue menerima beberapa input di mana business owner nih bingung nih kalau setiap kali advertiser nge-report yang disajin tuh matrix semua yang dia juga ini maksudnya apa gitu kan ya. Dan dari advertiser juga udah merasa kayak ya ini matrix yang gue sajiin gitu ya, ya cost per click seperti ini, CPI-nya seperti ini, tapi kok bos gue nggak nangkep. Nah, gue akan coba deep dive gitu ya, bagaimana membuat report yang business owner maupun juga advertiser akhirnya ketemu di tengah nih, maksudnya seperti apa biar baca datanya lebih enak dan bisa nge-grow bisnisnya lebih baik lagi berdasarkan matrix yang ada di ads ini. Kita coba langsung cek aja ya seperti apa reportnya. Cara bikin report ads yang nggak bikin bingung bos lu. Jadi gue akan coba deep dive bagaimana step by step gue menyusun report ads yang berkesinambungan dengan kebutuhan bisnis ya. Jadi bukan hanya matrix-matrix doang nih. Oke, gue biasanya mulai dengan sebuah agenda. Jadi gue kasih dulu, tahu dulu ekspektasi agendanya apa aja sih yang bakal kita bahas. Yang pertama adalah ada yang namanya overall report. Jadi overall report ini bagi jadi dua ya. Jadi dari revenue versus ad cost gitu ya, biar biar tahu perbandingannya berapa sih omsetnya dan juga berapa sih costnya sekarang. Abis itu ada funnel overview juga, bagaimana kita membedah step by step dari setiap proses bisnisnya. Habis itu ada product performance, content performance, dan juga yang terakhir suggestion dari gue sebagai advertisernya. Oke, biasanya gue mulai dengan perbandingan revenue versus dengan ad cost. Jadi biar si business owner ataupun lu gitu tahu gambaran bahwa berapa sih perbandingan antara yang lu keluarin dengan yang lu dapatkan gitu loh. Dan akan lebih bagus kalau kita bisa tarik datanya tuh 3 bulan terakhir gitu. Jadi di Oktober nih spend 700.000, dapatnya 15 juta. Oke, bagus ya. Habis itu naikin budget nih 14 juta tapi dapatnya 29 juta. Nah, habis itu naikin budget lagi 22 juta, dapatnya 59 juta. Dan dijelasin nih, kalau ada growth of sales-nya sebanyak 99% dari bulan kemarin dengan ad cost-nya yang meningkat hanya 59,9% aja dibanding dengan bulan lalu. Nah, dengan begitu lu jadi tahu, oh berarti gue lebih efektif nih menggunakannya di bulan Desember karena peningkatan gue hanya 59% tapi omset gue naik sekitar 99% gitu, atau hampir 100%-nya dibanding bulan lalu. Jadi kayak sebagai perbandingan aja sih gitu ya, biar lu ataupun bos lu juga tahu nih kalau perbandingan antara revenue dengan cost-nya sekian. Habis itu kita bisa masuk ke funnel overview-nya. Jadi setelah kita udah tahu berapa sih omset yang kita dapat, berapa sih cost yang kita keluarin. Nah, di sini kita coba bedah lebih dalam nih di bulan bulan berjalan gitu ya. Ini bulan berjalannya 1 sampai 20 Desember, spendingnya 22 juta dan tadi dapatnya GMV atau revenue 59 juta kan. Artinya ROAS-nya 2,63 nih. Gitu kan ya. Bagus apa enggak? Nah, ini gue ambil example dari data seperti ini. Oke, kita menjangkau dengan kita spending 22 juta, kita sudah menjangkau 161.000 orang nih. Gitu. Dan dari 161.000 orang yang ngeklik itu 11 ribunya. Artinya 6,9%-nya. Bagus apa enggak gitu ya dibandingin lagi sama bulan lalu. Kalau menurut gue segini angkanya udah cukup bagus gitu ya, perpindahan dari reach ke landing page-nya. Dari landing page akhirnya yang check out itu ada 121 orang gitu ya, hanya 1%-nya dari yang baca landing page. Habis itu yang beli 19 orangnya. Nah, kalau buat gue pribadi biasanya gue ngasih suggestion gitu ya, karena mungkin udah cukup berkecimpung di dunia e-commerce ataupun advertising gini, kita tahu nih mana yang perlu diberesin PR-nya, terutama di sini ya, karena landing page ini kalau 1% doang yang check out berarti artinya copywriting ada yang salah kan. Jadi kayak kita bisa saran sebagai advertiser, kita bisa saranin nih untuk copywriter beresin copywriting landing page-nya. Jadi nggak cuma data matrix aja yang kita sajikan, tapi analisa funnelnya juga kita sajikan seperti ini. Nah, dari sini biasanya gue juga suka nge-breakdown product performance yang gue iklanin. Jadi katakanlah gue dikasih target sekian gitu kan. Oh, target penjualnya berapa? Oke deh, saya coba tulisin aja. Jadi katakanlah ini produk A gitu ya. Revenue-nya targetnya 20 juta nih, tapi actual kita sudah 18 juta. Contohnya seperti itu. Dan sudah 90% target di tanggal 20 Desember. Sedangkan Desember masih ada 10 hari berjalan. Jadi masih possible banget buat mencapai. Tapi masalahnya ad cost kita
di sini itu sudah terpakai semua karena targetnya 10 juta kan. Sedangkan kita sudah 10.800.000 alias sudah 108% dari target ad cost-nya. Jadi ini keputusan bisnis owner yang bisa kita discuss ketika meeting juga nih, pas lagi meeting dengan bisnis owner nih, kira-kira mau digas lagi gak. Nah, abis itu produk B gitu ya, katakanlah ini ada 3 produk gitu kan ya. Terus produk B ini udah 59%, padahal ad cost-nya baru 40%, artinya di 10 hari berikutnya kita bakal gas produk B. Dan juga produk C ini nggak gitu works, sekarang nggak gitu kemakan market, gitu. Kita iklanin berat nih, baru 11%-nya aja gitu. Jadi kita jadi punya pemahaman yang lebih broad gitu ya secara bisnis, karena actually kita yang megang datanya kan di dashboardnya. Jadi kita bisa ngelihat ini semua. Dan kasih juga breakdown gitu ya, based on location, based on gender, biar tim lu ataupun bos lu juga bisa mempertimbangkan ya, oh berarti bagusnya di mana, karena biasanya mereka yang lebih punya pemahaman makro bisnisnya ya seperti apa. Dan ternyata di sini di East Java lebih rame nih gitu ya, berarti kita harus bikin produk apa nih buat di East Java. Yang kurang rame di Banten, yang kurang bagus misalkan. Terus abis itu based on age, ternyata bisa diambil kesimpulan juga bahwa memang konversinya banyak terjadi di usia 25-34 gitu ya. Walaupun kita juga mengakuisisi 35-44, tapi ternyata banyak konversi terjadi di 25-34. Nah ini jadi insight juga kan buat bisnisnya juga ataupun untuk mengembangkan produk berikutnya. Dan ini semua ada di dashboard ya, jadi gunakan ini sebagai data. Jadi gunakan metrik-metrik ini untuk data, membuat bisnis tuh menjadi semakin berkembang gitu, berevolusi, menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan cuma dikasih tahu datanya sekian, tapi apa gitu ya intinya. Targeting juga boleh, ini sebagai insight aja gitu ya. Jadi yang lagi kita pakai ini sekarang buat broad purchase, kita tinggal targetin orang-orang yang suka dengan K-drama, kita juga suka targetin orang-orang yang suka dengan coffee gitu ya. Nah ini sebagai insight aja sih untuk tim gitu, bahwa yang lagi works adalah targeting seperti ini, K-drama, coffee gitu kan ya. Ini bisa dikasih input juga. Dan yang paling gue suka adalah sebenarnya dari menarik data itu, sebagai advertiser kerjaan kita mah ngikal-ngikalin aja. Cuman justru menurut gue yang paling menarik adalah justru mengolah data seperti ini, dimana konten yang sudah kita iklanin itu kan punya banyak sekali angle-nya atau variasinya yang dibuat oleh tim kreatif. Nah, ini penamaannya kalau bisa dirapiin. Jadi, oh konten yang ini namanya cuci muka pakai makanan. Konten yang kedua yang dikasih di luar negeri banyak yang suka oat. Habis itu gagal launching skincare baru. Jadi, setiap konten itu punya penamaan sendiri, sehingga kita tinggal rekap nanti tanggal 1-20, kita sudah spending segini dan revenue seperti ini. Nah, oleh sebab itu yang nggak 2 digit, kita nggak lanjutin nih, kita fokus sama revenue yang ROAS-nya 2 digit nih. Gitu ya, yang seperti misalkan paling gede di sini ROAS-nya 17. Photoshoot di Korea, ya udah berarti kita perlu menambah aset-aset yang di luar negeri lagi, kurang lebih seperti itu. Dan kita mengurangi konten-konten yang lebih gimmick gitu ya, gagal launching skincare baru, mungkin orang lebih kayak nggak mau tahu gitu ya. Yang kayak gini kan jadinya menarik ya. Jadi report kita tuh nggak hanya berfungsi untuk si business owner, tapi juga para content creator atau orang yang bikin konten juga tahu nih, oh ternyata konten yang kemarin gue bikin bagus loh diiklanin. Oh ternyata konten yang gue bikin yang seperti ini nggak works. Nah sehingga ini jadi masukan juga untuk yang bikin konten. Itu tugasnya kita nih sebagai yang megang dashboard sebenarnya. Dan yang terakhir sebenarnya tinggal kasih next to do-nya aja sih. Jadi bos lu atau tim lu tahu kayak lu tuh pengen ngapain. Seperti oh gue bakal scale out konten yang udah works. Habis itu gue tambahin budget konten dengan targeting the winning, gue jadi 500.000 sampai 1 juta per day rencananya, karena masih ada budget yang belum terpakai. Kemudian melakukan testing dari konten yang sudah diupload di akun Instagram atau existing konten, karena yang lagi jalan ini mungkin kurang bagus, jadi gue akan testing konten baru lagi seperti apa. Tapi overall, kalau lu ngebahas semua ini gitu ya di meeting gitu ya, gue rasa semua tim jadi punya gambaran mengenai produknya, bagus apa enggak, atau diterima sama market apa enggak, mengenai kontennya seperti apa, mengenai keadaan bisnisnya, jadi kan lebih enak. Dan ini adalah tanggung jawab lu sebagai advertiser. Jadi semoga model report ini bantu, dan sampai ketemu di konten yang berikutnya.